Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ramadanti dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191047. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan energi dan cara perhitungan kebutuhan energi. Yang pertama itu kebutuhan energi. Definisi energi menurut Beck tahun 2000 yaitu energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja. Lalu menurut Cakrawati dan Mustika tahun 2014 mengatakan bahwa energi adalah zat yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melakukan aktivitas fisik. Maka dapat disimpulkan bahwa energi merupakan zat untuk diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya melakukan gerakan. Satuan besaran energi itu adalah kilokalori atau pada umumnya disebut dengan kalori. Lalu ada manfaat energi. Menurut Beck tahun 2007, manfaat energi itu ada 4. Yang pertama, proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Yang kedua, proses mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, ada gerakan otot tak sadar atau involuntar. Yang keempat, ada gerakan otot sadar atau voluntar. Sedangkan menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat tahun 2014, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia untuk 1. Metabolisme basal, 2. Aktivitas fisik, dan yang ketiga adalah efek makanan atau specific dynamic action. Lalu ada sistem energi. Sistem energi itu ada 2, yaitu sistem anaerobik dan sistem aerobik. Sistem anaerobik itu dibagi menjadi 2, yaitu sistem anaerobik alaktit atau yang kedua ada sistem anaerobik laktit. Nah, sistem anaerobik alaktit atau disebut dengan postphagen system. Sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi atau high intensity. Sumber energi diperoleh dari pemecahan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot. Lalu sedangkan yang sistem anaerobik laktit atau lactic acid system yaitu apabila aktivitas fisik terus berlanjut sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik alaktit sudah tidak mencukupi lagi, maka akan disediakan dengan cara mengurai glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik tanpa bantuan oksigen. Lalu sistem energi aerobik atau low intensity. Untuk aktivitas dengan intensitas rendah yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit atau long duration, energi disediakan melalui energi aerobik, yakni pemecahan nutrien bakar, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Nah, lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara perhitungan kebutuhan energi. Menurut Kemenkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi tahun 2014, ada beberapa komponen yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan energi, yaitu 1. Basal metabolic rate atau BMR. Menurut Rahmawati tahun 2015, metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk
aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Lalu yang kedua ada Specific Dynamic Action atau DNA. Menurut Kemenkes RI dalam buku pedoman gizi olahraga prestasi tahun 2013, energi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat gizi makro. Lalu yang ketiga ada aktivitas fisik. Menurut Irianto tahun 2007, aktivitas fisik sehari-hari adalah kegiatan rutin harian termasuk aktivitas olahraga. Jadi aktivitas di sini adalah aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari beserta aktivitas olahraga yang dilakukan setiap harinya. Lalu yang keempat, energi ekspenditur untuk setiap jenis dan lama latihan. Nah, cara menghitung kebutuhan energi itu ada 6 tahap. Yang tahap pertama itu menentukan status gizi. Yang kedua tahap 1 itu menentukan status gizi dengan rumusnya IMT sama dengan berat badan per tinggi badan. Tinggi badannya itu menjadi meter persegi. Lalu tahap kedua dengan menghitung besarnya BMR dengan rumus sesuai dengan ketentuan pada tabel, termasuk ke dalam umur yang mana. Maka nanti rumusnya dikalikan dengan berat badan. Tahap yang ketiga itu menghitung DNA dengan rumus BMR ditambah SDA dalam kurung 10% dari BMR. Jadi SDA-nya itu 10% dari BMR. Tahap keempat menghitung energi aktivitas fisik harian dengan rumus energi aktivitas fisik sama dengan faktor aktivitas fisik dikali BMR ditambah SDA. Tahap kelima menghitung energi untuk berlatih atau bertanding. Rumusnya itu energi latihan per hari sama dengan lama latihan per jam atau per minggu dikali besarnya energi dibagi 7. Tahap yang keenam itu tambahan kalori pertumbuhan. Rumusnya itu energi aktivitas fisik ditambah energi latihan per hari. Lalu saya akan mencontohkan ilustrasi perhitungan kebutuhan energi saya. Nama Nabila Nur Ramadanti, usia 21 tahun, berat badan 46 kg, tinggi badan 155 cm, status mahasiswa olahraga bela diri taekwondo, latihan per minggu 2 kali latihan, waktu lama latihan itu 60 menit. Aktivitas sehari-hari kuliah. Di sini ada contohnya. Yang pertama itu tahap pertama IMT sama dengan berat badan per tinggi badan. Maka di sini berat badan saya itu 46 kg per tinggi badan 155, namun dijadikan meter bukan sentimeter. Maka jadi 1,55 meter persegi. Sama dengan 46 kg dibagi 1,55 itu hasilnya 29,6 dan itu termasuk ke obes. Berarti keadaan saya saat ini bisa dibilang obes dengan kelebihan berat badan tingkat berat. Lalu yang kedua itu BMR. BMR rentan usia saya saat ini 21 tahun dan itu termasuk ke dalam umur 18 sampai 29 tahun. Jadi saya menggunakan rumus 14,7 dikali berat badan ditambah 496. Jadi 14,7 dikali 46 kg
ditambah 496 sama dengan 1172 kalori. Nah, yang ketiga itu hitung SDA. Besarnya SDA itu 10% dari BMR yang tadi. Maka formulasinya itu BMR ditambah SDA dalam kurung 10% BMR sama dengan hasil yang tadi BMR-nya 1172 dikali 10% dari BMR-nya. Maka hasilnya 117,2 kalori. Lalu yang keempat itu ada hitung energi aktivitas fisik harian. Energi aktivitas fisik sama dengan faktor aktivitas fisik dikali BMR ditambah SDA. Ini sama SDA sama dengan faktor aktivitas fisik. Karena saya sehari-harinya itu hanya kuliah, maka termasuk ke dalam aktivitas ringan, yaitu 1,6 dikali BMR-nya tadi 1172 ditambah SDA 117,2, jadi sama dengan 1,6 dikali 1289, itu hasil dari 1172 ditambah 117,2 sama dengan hasilnya itu 2062 kalori. Lalu yang kelima itu hitung energi untuk berlatih atau bertanding. Rumusnya itu energi latihan per hari sama dengan lama latihan per jam atau per minggu dikali besarnya energi dibagi 7. Lalu lama latihannya itu per minggunya 2 kali dikali 60 menit, 1 kali latihan dikali 10 kalori. Maka hasilnya 1200 kalori per minggu. Nah, energi latihan per hari yaitu hasil yang ini 1200 dibagi 7. Maka hasilnya 171 kalori per hari. Dan yang keenam itu jadi total kebutuhan energi per hari saya adalah energi aktivitas fisik ditambah dengan energi latihan per hari, yaitu 2062 ditambah 171. Hasilnya 2233 kalori. Ini perhitungan kebutuhan energi saya per hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.